Untuk alur transaksi di mana surat penjualnya on hand ya, dan pembelinya cash, saya paling suka ya, karena ini akan cepat selesainya. Terus alurnya gimana? Pertama kan tadi sudah deal dulu ya harganya. Misalkan katakan 10M nih, deal rumahnya, rumah mewah nih 10M. Penjual pembeli sudah sepakat deal. Nah, kita akan jadwalkan kapan untuk MOU-nya. Misalnya besoknya ya, kita ketemu. Kita katakan offline lah. Offline kita ketemu di di kantor aja lah. Di kantor kita ketemu. Kemudian penjual pembeli akan menandatanganin perjanjian hitam das putih ya, di mana tadi isinya di transaksinya berapa, pembayarannya cash sampai tanggal berapa, itu tadi detailnya sudah tulis semua. Kita sebagai agent properti membacakan pasal-pasal dan sanksinya. Kemudian penjual dan pembeli tanda tangan di MOU tersebut, uang tanda jadi ditransfer. Nah, setelah itu selesai, kan sudah berlaku ya MOU-nya. Kita akan bawa sertifikat aslinya yang on hand tadi ke notaris yang disepakatin. Untuk notaris itu standarnya pilihannya dari pembeli, ya itu standarnya. Kita akan bawa ke notaris tersebut, notaris akan melakukan checking sertifikat ke BPN, di mana itu normalnya sekitar ya 3-7 hari lah, tapi bisa kilat 1-2 hari ya, biayanya tentu berbeda. Itu setelah checking sertifikat dinyatakan clear atau tidak ada sengketa, maka langkah selanjutnya akan melakukan verifikasi pajak. Jadi nanti biasanya ya dari harga NJOP itu ditambah 30%-an kurang lebih, akan dimajukan dulu ke kantor pajak. Nanti pajak gimana, menerima atau menolak. Misalnya menolak, kalau penjual atau pembelinya nggak setuju mau banding, bisa ke KPP untuk menego harga dengan KPP ya, untuk harga pajaknya tadi. Katakan tadi sudah sepakat nih, sudah deal, harganya sudah dapat dari verifikasi pajak. Nah, itu penjual pembeli harus membayar untuk pajak tersebut. Untuk pajak penjual itu besarnya 2,5% dikali nilai verifikasi pajak tersebut. Sedangkan untuk pembeli dalam 1 tahun, kalau dia membeli 1 kali, itu ada potongan kalau di Surabaya 70 juta ya. Jadi dari harga verifikasi pajak tadi dikurangi 70 juta dikali 5%. Setelah penjual dan pembeli membayar, maka akan didapatkan form validasi pajak. Itu form itu sangat penting ya, form validasi pajak ini untuk melakukan AJB, karena AJB tidak bisa dilakukan kalau tidak ada form validasi pajak tersebut ya. Setelah dapat bisa AJB, pelunasan selesai, clear. Nah, ini biasanya masalah yang umum terjadi, pihak penjual itu tidak mau tanda tangan AJB dulu sebelum uangnya masuk. Padahal kan standarnya harus tanda tangan dulu, baru uang ditransfer. Untuk penjual, keamanannya, itu notaris juga tidak akan menjalankan AJB itu sebelum ada konfirmasi dari penjual kalau uangnya sudah masuk, biasanya lewat telepon ya. Jadi biasanya ketika AJB selesai, penjual dan pembeli sama-sama ke bank, pembeli transfer pelunasannya ke penjual. Kemudian penjual telepon ke notaris, oke, uangnya sudah masuk, baru AJB tadi akan dijalankan. Jadi misalkan terburuk pembelinya nggak jadi beli atau setelah tanda tangan nggak transfer, itu penjualnya cukup confirm ke notaris bahwa ini nggak transfer itu nggak akan dijalankan AJB-nya, dan AJB-nya akan dibatalkan ya kalau dalam 1 hari atau hari di mana AJB tanda tanganin belum terjadi pelunasan. Itu nggak bisa, karena AJB itu harus di hari yang sama pelunasannya dilaksanakan. Oke, kita ke next case.